Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam keadilan, salam persatuan. Setelah jeda satu hari ini kita berjumpa kembali dengan saya, Kang Sam PKP dari Bandung. Setelah beberapa waktu yang lalu kita sempat bicarakan tentang verifikasi bagaimana menjadi seorang pemimpin di partai dan bagaimana tahapan-tahapan pemilu juga. Nah, kita hari ini akan membahas, saya akan memberikan sedikit masukan, berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, mudah-mudahan akan menjadi satu hal yang bisa membawa kita ke arah yang lebih baik lagi dalam berpolitik di negara Indonesia tercinta. Tidak lupa saya ucapkan juga selamat bekerja untuk rekan-rekan yang hari ini sudah sedang melaksanakan pekerjaannya, dan juga tidak lupa saya juga ucapkan semangat terus untuk rekan-rekan Dewan Pimpinan Kota Partai Keadilan dan Persatuan di seluruh Indonesia dalam mempersiapkan tahapan pendaftaran untuk bisa segera submit ke Sipol, dan kita selanjutnya menunggu tahapan berikutnya dari KPUD, yaitu dengan apa yang disebut dengan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang dilaksanakan secara berjenjang. Di KPU pusat ada di situ yang harus diverifikasi adalah DPN, Dewan Pimpinan Nasional. Di KPUD provinsi ada Dewan Pimpinan Provinsi PKP yang akan diverifikasi, dan di tingkat kota kabupaten ada Dewan Pimpinan Kota Kabupaten yang akan diverifikasi administrasi dan faktual keanggotaan yang didasarkan pada KTA yang sudah diupload di Sipol oleh KPUD Kota Kabupaten setempat. Mudah-mudahan dalam tahapan itu kita sudah bisa menjalankan dengan lancar. Hari ini rapot kita semuanya sudah hijau. Ada untuk di Jawa Barat, ada satu juga yang masih belum mengalami pergerakan yang signifikan, yaitu salah satu kabupaten. Tapi mudah-mudahan dalam waktu singkat juga kita akan segera, teman-teman DPK kabupaten tersebut juga akan segera bisa mengupload KTA dan DPC-nya. Oke rekan-rekan, biar kita bisa berandai-andai ke depan seperti apa, PKP ini akan nanti seperti apa setelah verifikasi. Tapi sebenarnya tahapan yang akan saya angkat ini sebenarnya sudah kita laksanakan dari mulai sekarang dan kemarin-kemarin. Jadi hari ini saya akan sedikit memberi tema pada bahasan yang saya kemukakan, yaitu membangun partai politik. Ya, membangun partai politik. Pada prinsipnya setelah kita bergabung dengan partai politik, disitulah kita sudah terpatri di hati dan semangat kita bahwa kita harus ikut membesarkan partai politik di mana kita bergabung. Membangun partai politik itu tidak gampang rekan-rekan juga ya. Ada kalanya memang juga membangun partai politik ini akan memunculkan kos yang sangat besar.
bila kita juga tidak bisa memanage dengan baik, khususnya kita yang berada di grassroots, kita yang berada di lingkaran bawah kepengurusan kepartaian ini. Gitu. Kenapa partai ini harus dibangun? Kenapa partai ini harus dibesarkan? Ini kembali lagi pada sistem politik yang ada di negara kita, yang menganut paham demokrasi. Demokrasi kita udah disorot di seluruh dunia bahwa kita ini negara yang salah satu negara yang berhasil menanamkan dan mengangkat demokrasi menjadi ujung tombak dari sendi-sendi kehidupan, sendi-sendi pemerintahan di Indonesia. Makanya tidak aneh juga ada sebagian orang bijak berbicara tidak ada demokrasi tanpa politik dan tidak ada politik tanpa partai. Tidak ada demokrasi tanpa politik dan tidak ada politik tanpa partai. Ya, karena itu makanya di Indonesia dengan maraknya partai politik ini sebenarnya juga barometer bahwa kita udah bisa melihat bahwa politik di negara kita, demokrasi di negara kita ini semakin maju. Masyarakat kita semakin melek terhadap politik, masyarakat kita semakin melek terhadap demokrasi. Tetapi apapun itu adalah demokrasi ini ada batasannya. Demokrasi diatur dalam undang-undang. Dalam lingkup demokrasi kita masih punya ideologi, kita masih punya landasan yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 1945. Partai politik adalah salah satu roh yang memberi nyawa bagi demokrasi. Jadi eksistensi partai politik ini amat penting untuk memperbaiki demokrasi itu. Tidak terbayang ketika partai politik di Indonesia ini nanti ada partai politik yang sangat-sangat berbau dengan korupsi, nepotisme, dan sebagainya. Otomatis disitulah kegagalan negara ini, kegagalan masyarakat kita dalam berpolitik dan berdemokrasi. Jadi di tengah-tengah rendahnya keterpercayaan masyarakat terhadap partai, jadi bagaimana cara kita membangun dan membesarkan partai politik ini? Ini jadi bahan diskusi sebenarnya. Jadi bahan debat biasanya oleh para pengamat politik di Indonesia. Sebenarnya dengan banyaknya partai ini memang negara ini menjadi negara yang sangat mungkin sangat juara dalam berdebat. Kalau kita berbicara memperdebatkan tentang partai politik dan demokrasi di Indonesia. Tetapi pada prinsipnya membesarkan partai, membangun partai dalam lingkup kecil di tingkat grassroots seperti kita. Ini kita harus menunjukkan bahwa partai politik harus hadir di tengah masyarakat. Salah satu cara bagaimana membesarkan partai tanpa debatable gitu. Jadi masyarakat tidak mau berdebat sebenarnya tentang politik, masyarakat tidak mau berdebat tentang demokrasi, tetapi masyarakat ingin mengetahui sampai sejauh mana sih sebenarnya kehadiran partai politik itu di tengah masyarakat. Nah, caranya gimana? Untuk saya tidak berbicara di tataran atas, saya tidak berbicara di tataran menengah, tapi saya berbicara di tataran grassroots, di tataran masyarakat yang paling bawah, yang sebenarnya inilah yang biasanya merasakan imbas dari hiruk pikuk politik dan hiruk pikuk demokrasi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam perhelatan yang namanya pemilu. Ini yang kena imbas sebenarnya masyarakat. Yang kena imbas masyarakat. Jadi bagaimana caranya supaya masyarakat itu benar-benar tahu kehadiran kita?
bahwa partai politik ini ada gitu dari awal, bukan ketika partai politik ini perlu dukungan, perlu ini baru ada di masyarakat, tidak. Maka dari itu terulah berbuat untuk masyarakat dahulu. Berbuat untuk masyarakat, itu yang harus kita lakukan. Kenapa? Ketika kita berbuat terhadap masyarakat, disitulah masyarakat akan merasakan kehadiran dan keberadaan kita. Kenapa? Kenapa dengan kehadiran parpol ini akan dilihat oleh masyarakat dan akhirnya menjadi besar? Karena disitulah kita bisa memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, pendidikan demokrasi kepada masyarakat, pendidikan gotong royong terhadap masyarakat, dan bukan hanya pendidikan, tapi praktek. Bagaimana membangun sinergitas masyarakat dengan partai politik, bagaimana partai politik bisa mengambil hati masyarakat. Caranya berbuat untuk masyarakat. Hadirlah di tengah-tengah kehidupan masyarakat dari mulai sekarang. Dari mulai sekarang. Walaupun untuk tataran partai kita masih harus melewati tahapan verifikasi dan sebagainya. Kesampingkan itu. Yakinlah dengan kekuatan masyarakat yang di situ otomatis masyarakat ada di tengah-tengah kepengurusan kita. Ada dewan pimpinan kelurahan, ada dewan pimpinan desa, ada dewan pimpinan kecamatan, dewan pimpinan kota, dewan pimpinan provinsi. Mungkin kita balik turun lagi, di situ ada koordinator wilayah di tingkat RW dan di tingkat RT. Masyarakat akan mengetahui bahwa partai kita, PKP, ada di tengah-tengah masyarakat dengan segala permasalahannya. Begitu rekan-rekan. Dan bagaimana cara berbuat? Setelah kehadiran kita ini sudah dirasakan oleh masyarakat, bagaimana cara kita berbuat? Saya yakin untuk mengambil hati masyarakat, rekan-rekan pasti tahu caranya. Rekan-rekan kader PKP tahu caranya. Kita semua bukan orang baru dalam politik. Kita semua sudah lama menjadi organ-organ vital dalam PKP. Jadi kenapa harus kita bertanya? Harus bagaimana saya berbuat? Mari beraksi. Tunjukkan bahwa PKP hadir di tengah masyarakat. Tetapi perlu diingat juga rekan-rekan, bagaimana berbuat itu, bagaimana caranya, kita juga harus menyikapi bahwa masyarakat kita ini lebih praktikal. Saya tidak menyebut pragmatis ya, praktikal. Kenapa? Kalau bahasa luar negerinya mah gini, lu berbuat, gua juga pasti berbuat. Gitu. Apa itu bahasa luar negeri? Gitu. Lu ada, gua ada. Lu kagak ada, gua pastikan gua akan lenyap dari hadapan lu pada gitu. Jadi bagaimana kita akan dikenal oleh masyarakat kalau kita tidak ada dalam masyarakat itu sendiri? Disitulah penguatan. Saya sebutkan, disitulah penguatan struktur organisasi di tingkat koordinator wilayah, RT, RW, di tingkat dewan pimpinan kelurahan, dewan pimpinan desa, dewan pimpinan kecamatan, dan dewan pimpinan kota, provinsi. Semuanya harus hadir di tengah masyarakat.
Jadi dalam menentukan pilihannya, yang tadi saya sebut masyarakat itu sangat praktikal, disitulah akhirnya bahwa pilihan politik masyarakat ini akan membawa dampak kos yang tinggi bagi politikus-politikus. Semuanya, semua partai termasuk kita. Biaya politik itu akhirnya disebutkan bahwa biaya politik itu mahal. Ya memang betul, biaya politik itu mahal. Tidak bergerak, tidak berbuat aja mahal, apalagi kalau berbuat. Tetapi akan ada solusi terbaik untuk ketika kita bisa berbuat untuk masyarakat. Makanya di era masyarakat yang sudah sangat praktikal ini, makanya juga malah cenderung sebenarnya transaksional gitu. Jadi sangat transaksional biasanya sekarang juga. Anda sanggup kasih apa dan berapa, maka kami akan tentukan sikap kami seperti apa. Jadi Anda akan berikan apa dan berapa, maka kami akan menentukan sikap kami seperti apa. Transaksional, iya memang itu akan kita rasakan. Tapi apakah itu bisa memang harga mati? Tidak. Rekan-rekan tahu caranya. Tidak usah kita bahas. Tidak usah kita bahas. Nah, disitulah karena memunculkan bahwa politik-politik praktikal, politik-politik transaksional itu akan membawa dampak yang sangat besar terhadap kos politik, terhadap biaya politik. Maka akhirnya kita harus bijak menyikapi itu semua. Maka untuk mengurangi itu semua, untuk membendung politik praktikal dan transaksional, teruslah hadir di tengah masyarakat. Teruslah berbuat di tengah masyarakat dengan kekuatan semaksimal kita mampu. Masyarakat itu manusia sama seperti kita, organ tubuhnya sama, penciptanya apalagi juga sama. Otomatis sebenarnya mindset mereka juga di dalam hati mereka yang paling dalam, mereka tahu apa tujuan kita. Jadi rekan-rekan, kuncinya adalah terus bergerak, berbuat untuk masyarakat, dan jangan tinggalkan santunan politik. Santun dalam berpolitik adalah kunci sukses untuk mengurangi biaya politik yang besar dalam perjalanan membangun partai, membesarkan partai, mencetak kader-kader terbaik di dalam partai. Maka sekali lagi, jauhi dusta, jauhi bohong, dan jauhi memberikan harapan-harapan yang tidak mungkin bisa kita realisasikan. Mari hentikan itu semua. Kita berbicara realistis, jangan lagi berbicara yang akan mengundang pada hasil yang nantinya mengecewakan perjalanan politik kita. Oke rekan-rekan, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Jangan lupa dukung channel saya. Mudah-mudahan akan membawa apa yang saya sampaikan, juga akan membawa paling tidak sedikit menambah ilmu, menambah wawasan, menambah khasanah pengetahuan kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.
untuk mendukung channel ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mohon maaf bila apa yang saya utarakan tidak membuat nyaman di hati teman-teman. Semua ini kita kembalikan bahwa kita hanya bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Mudah-mudahan kita dalam melaksanakan tugas-tugas kita membesarkan partai ini akan selalu diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya juga kesabaran, kesehatan, dan rezeki yang melimpah. Oke, selamat pagi, jelang siang juga, masih sedikit pagi sih, belum terlalu siang. Selamat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.